Ada berencana umroh juga masih di Ramadan? Pengen banget, tapi karena satu dan lain hal kemarin juga kita kena tipu sama travel umroh ya, jadi kayaknya kita tahan dulu. Alhamdulillah. Sebenarnya kita udah pernah sering coba kayak misalnya di jam makan siang kita telat-telatin untuk latihan puasa, atau misalnya makan malamnya kita telat-telatin juga latihan puasa, dan dia juga tahan. Dia tuh selagi nggak diliatin makanan, sebenarnya dia juga nggak minta makan, asal jangan ada makanan depan mata. Abis makan pun dia bisa makan lagi. Jadi itu alarmnya dari kita sendiri sebenarnya. Begitu. Dia tuh tipenya kayak gitu. Untuk Moana gitu, misalkan dia berhasil sampai maghrib, Ada rewardnya atau seperti apa? Belum sih, karena menurut aku ketika dia melakukan ibadah itu bukan karena reward sih harusnya, cuma memang karena Allah. Tapi aku belum mikir sampai sana. Tapi pasti ada hadiah kalau dia bisa mencapai sebuah prestasi, pasti ada hadiah. Setengah hari nanti. Pengennya, tapi kita doain ya. Dan kalau misalnya dia udah mulai ngeluh lapar atau minta ngeluh beli es krim ya, kita nggak tahu ya. Gitu. Gimana sih cara Taichi sendiri untuk menanamkan nilai agama sini ke Monas? Di kamar aku itu sebelum tidur aku selalu ada buku di meja samping kasur, dan aku selalu setiap malam bacain itu. Kecuali kalau aku lagi kerja dan pulang malam ya, pokoknya selagi kita akan tidur bareng aku selalu bacain buku, entah itu buku yang bertema bahasa Inggris dari sekolahnya atau buku-buku tentang cerita-cerita kisah Nabi, itu pasti aku bacain dan berulang. Dan nggak cuma sekali, misalnya kita udah khatam buku itu, buku anak kan kadang paling cuma berapa halaman. Nah itu aku ulang sampai dia hafal. Benar, sampai dia tahu ceritanya, sampai dia bisa pilih sendiri buku yang mana, sampai aku tutup judulnya pun dia dari gambar dia tahu itu buku apa. Jadi emang kalau ke Moana itu harus berulang, harus konsisten, begitu. Mungkin nanti Ramadan bakal job di luar juga, mungkin seperti apa nanti? Sebelum Ramadan aku udah menghabiskan banyak tenaga untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dengan niatan selama bulan puasa aku pengen fokus ibadah dan beberapa pekerjaan sisa aja. Tapi kalau Allah mengizinkan dan memberikan pekerjaan lebih, kenapa tidak? Lebaran sendiri ngambil job gimana? Maaf? Lebaran Kenapa? di sini ya. Pengennya sih lebaran di rumahnya Moana di Cilandak, tapi kita nggak tahu kehendak Allah gimana. Kalau Allah mudahkan semua maunya, aku pengen banget lebaran di rumah baru, karena emang itu cita-cita kita bersama ya. Karena kan ini juga rumah ibu aku, ini bukan rumah aku. Dan aku pengennya bawa sanak keluarga Mbak Oki, Mbak Cindy, pengen sih lebaran kali ini pengennya di rumah barunya Moana. Tapi ada berencana umroh juga masih di Ramadan? Pengen banget, tapi karena satu dan lain hal kemarin juga kita kena tipu sama travel umroh ya, jadi kayaknya kita tahan dulu karena ada satu dan lain hal juga dari manajemen untuk menyelesaikan dulu permasalahan kita sama travel yang terakhir. Jadi belum dipanggil Allah, tapi aku pengen banget. Mungkin jadi transisi juga sih dengan travel umroh? Itu sih sebenarnya aku pergi nggak pergi itu nggak jadi tuntutan banget, karena kan itu sebenarnya panggilan Allah juga. Pun kalau kita udah bersiap diri, kita udah sampai bandara pun, kalau emang Allah tidak mengizinkan untuk pergi ya berarti belum panggilan. Jadi itu nggak menjadi hal yang gimana banget. Tapi kalau dari hati yang paling dalam pengen banget. Tapi setiap bulan Ramadan Moana excited nggak sih? Karena dia sebenarnya belum ngerti banget. Excitednya ya cuman sekedar aku mau kayak ibu, aku juga mau, aku mau gitu doang. Dia belum ngerti yang harus wajib ini, wajib itu. Dia juga sholat tarawih juga cuman ikut-ikutan tanpa tahu maknanya, tanpa apa segala macam, karena masih terlalu kecil juga. Jadi karena umur dia masih terlalu dini, jadi aku hanya mencontohkan dengan apa yang aku lakukan gitu. Karena takutnya kalau terlalu banyak dia kasih tahu dengan kata-kata, takutnya dia malah pusing, bingung sendiri. Jadi kayaknya mencontohkan yang terbaik adalah dengan mencontohkan dengan perilaku kita sendiri yang baik-baik. Mungkin titik balik kamu sendiri dalam kembali ke jalan Tuhan misalnya gitu, mencari Tuhan atau pengalaman spiritual seperti apa? Kita sempat ruqyah 2026 ini. Aku udah ruqyah berapa kali ya? Udahlah, ada banyak. Ada berkali-kali. Kita juga sempat ikut kajian tentunya, dan juga banyak ngobrol sama keluarga, kembali lagi ke keluarga, dan juga banyak sharing sama para tokoh-tokoh agama juga, sama aku sendiri juga. Tentunya kita juga banyak ngobrol, banyak minta ilmu ya, karena apalah aku ini masih amat sangat bodoh sekali tentang agama, masih banyak sekali kurangnya. Jadi memang aku harus banyak sharing, banyak bertanya, dan banyak ikut kajian-kajian. Simple sih, kayak orang pada umumnya aja.
That simple. Tadi kan Rukia, kenapa tuh? Agak unik nih kan, Rukia banyak yang takut, Iya, pakai betul. setan itu mungkin. Kenapa itu? Aku rutin ruqyah karena dari kakak aku sendiri, dari Ustazah Oki juga memang beliau rutin, jadi memang aku juga ikutin jejak beliau. Sebenarnya ruqyah itu kalau dari keluarga kita tuh bukan karena kerasukan setan aja tuh enggak, karena kita nggak tahu apa di diri kita, entah mungkin ada perasaan resah atau misalnya gelisah atau dan lain sebagainya. Ustazah Oki untuk itu menyarankan untuk diruqyah. Itu sih. Ada banyak, ada ustadz yang di Cianjur, yang di Bogor, yang di mana lagi di Depok, banyak lah kalau kita ngiter cari ustadz. Gitu. Efeknya apa tuh, Cis? Kenapa? Di kuliah kan kalau kita ngebayangin ruqyah itu kan marah-marah, Nangis, gitu. Kalau nangis. Bu Icis Enggak sih, sejauh ini setelah kita menjalankan ruqyah bersama beberapa ustadz yang beda-beda tentunya dan ustazah yang beda-beda, alhamdulillah nggak kayak yang teman-teman lihat di sosial media yang sampai teriak-teriak tuh enggak. Cuman mungkin subjek atau percaya nggak percaya emang lebih plong aja sih, lebih plong untuk beberapa waktu. Ntar kalau misalnya ada waktu lagi kita pergi ruqyah lagi, ntar ruqyah lagi. Mungkin kalau cuma rasa nangis sedikit biasa atau kuliah mungkin ya. Nangis iya, karena kadang kita kembali mengingat kesalahan-kesalahan atau misalnya mengingat hal-hal lampau yang mungkin nyakitin atau apa, itu kadang percaya nggak percaya kepercayaan masing-masing ya, kadang bisa hilang sama ruqyah, bisa sembuh sama ruqyah. Plong gitu ya. Betul, bisa plong, bisa kayak kalau kasus terakhir itu ya kok spill, pinter aja mancingnya. Kalau yang terakhir itu karena aku di depan mata tuh ada sesuatu hal yang mungkin bikin inget sama rasa yang trauma yang dulu-dulu. Aku bingung aku harus sembuhin kemana, karena psikolog udah, kemana-mana udah, jadi kayaknya kita harus ruqyah lagi. Jadi setelah ruqyah perlahan sembuh, mungkin itu sih. Oke, pada akhirnya sekarang sudah mulai enjoy lagi dan bangkit. Betul, lagi. karena sejak ditinggal papa tuh kayaknya rapuh ya. Jadi memang aku harus mengobati itu dulu, karena hidup tanpa ayah tuh menurut aku sangat berat. Karena papa aku sudah tiada, gitu. Udah ziarah juga seperti apa? Kenapa? Udah ziarah. Udah, dan alhamdulillah kakak-kakak aku juga udah. Mungkin karena ibu aku lagi di Mesir, jadi ibu aku belum. Tapi kita udah. Ntar semua keluarga akan lebaran di Jakarta, Bu Icis, di rumah Bu Icis. Nah itu kita belum tahu karena itu Uma yang punya jadwal. Tapi aku berharapnya ketika lebaran kita bisa berkumpul masing-masing bersama-sama. Tapi mungkin kan tadi kan berbahas tentang ayah gitu. Iya, papa. Seberapa ini sih maksudnya? Papa aku, beliau tuh adalah orang yang tegas, yang benar-benar menjadikan anaknya adalah perempuan-perempuan tangguh, dan beliau selalu bilang anak perempuannya harus sukses, itu sih. Dan papa adalah sosok superhero. Kesan apa mungkin menjalani bulan puasa yang diingat banget bareng apa? Bareng papa dan ibu dan kakak-kakak kali ya, karena kita memang dulu tuh tidak pernah berpisah. Sebelum kami berpisah untuk pekerjaan satu sama lain ya, kami memang sering berkumpul bersama, saling nyuap-nyuapan juga, suap-suapan. Papa sering suapin kita, ibu juga sering suapin kita. Dan papa dan ibuku tuh mereka berdua tuh kayak romantis gitu loh. Jadi kita kayak ngeliat orang pacaran setiap hari, itu sih paling romantis orang tua aja. Nah, mungkin Kak Cis suka berbagi juga nih ke dana fans, yang karyawan. Mungkin apa itu juga jadi ajaran ayah juga atau ibu mungkin pada akhirnya tetap jalankan sampai sekarang ketika sudah mulai sukses gitu. Papa dan ibu selalu ngajarin apa yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita, semua cuma titipan. Dan aku juga selalu bilang apa yang aku punya bukan punya aku, semua punya titipan. Jadi emang harus dicuci dengan cara kita harus bagi-bagi. Begitu. Dan banyak nih maksudnya netizen yang seneng lihat kamu ketika kamu mulai bangkit tapi dengan membagi-bagi gitu. Mungkin gimana nih kamu sendiri menanggapi melihat banyak yang kagum juga dengan bagi-bagi. Sebenarnya tujuan aku tuh bukan ke sana, karena yang pertama aku tahu harta harus dicuci. Karena ini semua bukan punya aku, jadi aku bingung karena aku juga jarang keluar kan, jarang ketemu orang yang lebih membutuhkan di luar. Jadi bagi-bagi ke followers itu adalah salah satu cara untuk berterima kasih ke followers aku, karena juga tanpa mereka aku nggak bisa ada di titik ini sekarang. Jadi itu adalah bagian dari terima kasih untuk followers aku. Tidak hanya ke followers tapi ke karyawan, bahkan banyak juga netizen yang pengen jadi karyawan. Iya, banyak yang kirim CV lah, apalagi kemarin setelah aku posting perusahaan aku yang aku sebagai direktur utama, itu semuanya langsung pada nge-email, pada semuanya pada minta kerja di sini, pada minta kerja di sini. Cuma itu kan manajemennya atur. Bagaimana nanti Kak? mengirim juga mas, mengirim CV juga. Jangan dong, jangan.
Oke, mungkin akhirnya kan dengan perusahaan itu tadi mungkin dengan kegiatan lainnya mungkin gimana secara bagi waktu juga apalagi ini bulan Ramadan juga nih. Bagi waktu yang penting yang tadi aku bilang, aku udah menyelesaikan beberapa pekerjaan duluan sebelum Ramadan, benar-benar udah aku press semuanya dengan harapan Ramadan ini aku bisa lebih santai. Tapi ya tadi kalau misalnya Allah mengizinkan dititipkan rezeki lagi, pekerjaan lagi, kenapa tidak? Begitu. Oke. Oke. Thank you, teman-teman.